Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya mau sedikit berbagi belajar merakit power ampli menggunakan power driver Mipro M2. Untuk mesin drivernya PCB nya seperti ini, power micro M2. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses merakitnya, teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik. Langsung aja simak videonya. Ya teman-teman, sebelum mulai belajar merakit power ampli ini menggunakan mesin driver power micro M2, ini nanti yang perlu diperhatikan adalah berapakah untuk tegangan PCC input mesin driver ini, untuk tegangan DC dari plus ke ground dan dari min ke ground. Itu yang pertama diperhatikan adalah berapakah tegangan untuk normalnya power driver ini, karena untuk keterangan tegangannya ini tidak ditulis ya, atau tidak tertulis dari si perancangnya teman-teman ya. Jadi nanti yang diperhatikan pertama adalah berapakah tegangan untuk PCC inputnya. Yang kedua nanti yang perlu diperhatikan adalah berapakah tegangan bias untuk driver bagian plus dan tegangan bias untuk driver tegangan min. Di sini ada tulisan B min, B plus, PCC plus, dan PCC min. Jadi nanti yang perlu diperhatikan adalah berapa tegangan PCC inputnya dan berapa PCC biasnya. Yang saya praktikkan di sini untuk belajar merakit power ampli menggunakan driver power micro M2 ini, yaitu menggunakan trafo dengan ukuran 4 ampere 60 volt VAC CT. Jadi menggunakan trafo 4 ampere untuk belajar pertama, dengan voltasenya adalah 60 volt VAC CT. Untuk tegangan biasnya idealnya power dengan simetris power cell seperti ini teman-teman. Menurut saya ini idealnya adalah bias untuk plus dan bias untuk min antara 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ini untuk tegangan bias plus, dan untuk tegangan bias minnya itu juga sama 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 volt ya teman-teman. Ini nanti pilihannya untuk idealnya seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih di antara dari mulai 0,1 volt sampai 0,5 volt. Nanti ini bisa untuk tegangan biasnya itu berbeda-beda sesuai dengan tegangan PCC input ya teman-teman. Nah itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Dari daftar komponen yang ada di mesin driver ini, untuk resistornya ini sudah ada tertulis ya daftar komponennya. Dan bagian transistor drivernya ini menggunakan transistor dengan nomor A940 dan C2073. Dan bagian emitor transistor driver C2073 dan transistor driver A940 ini emitornya ini ada terhubung resistor menggunakan 270 ohm. Nah teman-teman, itu antara jalur emitor dan jalur emitor ya. Ini untuk output tegangan biasnya. Langkah yang pertama nanti teman-teman, setelah dipasang tegangan PCC input dari plus ke ground dan dari min ke ground, nanti teman-teman bisa langsung dites berapa tegangan bias untuk tegangan plus dan tegangan min. Dengan menggunakan resistor 270 ohm dari emitor ke emitor transistor driver ini, maka hasil output di tegangan biasnya itu tidak terukur tegangan plus dan terukur tegangan min. Ini mungkin bisa terukur tegangannya adalah plus semua, tegangannya plus semua.
Jadi nanti tidak kelihatan atau tidak tertulis atau tidak terukur, terlihat untuk tegangan min dan plus. Jadi untuk supaya bisa melihat atau bisa terukur tegangan biasnya adalah plus dan min antara 0,1 sampai 0,5, maka teman-teman bisa mengganti sementara untuk resistor di sini. Ini menggunakan resistor 270 ohm. Ini nanti dipasang dari emitor ke output speaker dan dari emitor ke output speaker. Artinya dari emitor tegangan dari emitor transistor driver A940 emitornya itu dipasang resistor ke output speaker, dan transistor 2073 dari emitor ke output speaker. Ini menggunakan resistornya nilainya sama 270 ohm 2 watt. Dengan menggunakan tegangan PCC inputnya adalah 60 VACCT, ini nanti sekitar DC-nya adalah 85 volt. Jadi untuk tegangan 85 volt antara plus ke ground dan min ke ground, jadi totalnya nanti jumlahnya sekitar 170 volt. Maka teman-teman bisa mengganti transistor ini yang A940 diganti menggunakan A1837, dan yang C2073 nanti diganti menggunakan D4793, dan bagian yang sebelah sini nanti diganti menggunakan transistor 2SA 1941 atau 2SA 1943. Nanti diganti supaya lebih kuat ya, mampu untuk tegangan PCC input sekitar 85 volt DC ya. Jadi DC nya adalah 85 volt. Dengan pemasangan resistor 270 ohm yang ada di emitor drivernya, nanti bisa kelihatan di sini atau bisa terukur tegangannya sudah ada ya, antara plus dan tegangan min. Apabila tegangan di output biasnya ini masih besar, sekitar 0,9 volt atau 1 volt atau melebihi batas 0,5, maka teman-teman bisa diperkuat lagi bagian transistor drivernya. Ini ada penambahannya dari transistor driver menjadi TEF ya, atau penambahan penguat transistor driver, yaitu nanti di bagian emitor ini untuk biasa ini ada penambahan transistor ya, supaya jelas, supaya nanti hasil outputnya di tegangan biasnya itu adalah sampai tegangan 0,4 volt atau 0,4 volt bagian min dan 0,4 volt bagian plusnya. Di antara pilihan ini adalah pilihan untuk bias ideal ya, untuk power OCL dengan simetris tegangan atau dengan tegangan simetris. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk proses pemasangan pengkabelan untuk tegangan plus ke ground dan min ke ground, dan untuk mengetes atau mengukur tegangan biasnya, ini teman-teman bisa perhatikan lagi untuk skemanya nanti seperti ini teman-teman. Di bagian penguat PA atau penguat awal ini ada resistor gain, ini adalah 222 kilo, dan nanti terukur nanti biasnya untuk transistor drivernya. Dan pemasangan resistor supaya mengetahui nanti bagian transistor drivernya itu mengeluarkan tegangan plus dan tegangan min, maka resistornya dipasang seperti ini teman-teman ya, dari emitor ke output speaker dan dari emitor ke output speaker nilainya sama 270 ohm. Transistor di sini nanti diganti menggunakan D4793 dan A1837 untuk mengganti transistor di bagian yang sebelah sini teman-teman ya. Yang terpasang adalah 940 dan 2073. Dan untuk mesin PCB-nya juga sudah tertulis, yaitu transistornya adalah A1837 dan D4793. Dan untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Ini transistornya C4793, A1837 dan A1943 atau 2SA. Untuk resistornya dipasang seperti ini teman-teman, 270 ohm
ke output speaker. Apabila tegangan di bagian biasnya transistor driver yang pertama ini dari mesin ini masih terukur besar sekitar nanti 0,8 volt atau 0,79 volt, maka untuk idealnya di bagian transistor finalnya itu sekitar 0,1 sampai 0,5 volt. Nanti ini bisa terukur ini sekitar 0,3 atau 0,4. Ini supaya ideal atau supaya aman untuk transistor finalnya. Untuk memperkuat di bagian transistor final ini nanti ditambah untuk penguatnya yaitu sistem tap. Ada penambahan transistor yaitu menggunakan NCW 21194, ini bagian tegangan plus, ini jenisnya NPN, dan NCW 21193 ini jenisnya PNP untuk tegangan min. Dan untuk resistornya adalah 68 ohm, ini dipasang sama seperti 270 ohm. Dan untuk pemasangannya seperti ini teman-teman ya, dari emitor ke output speaker, dari emitor ke output speaker. Dan untuk basisnya nanti ada resistor yaitu 2,2 ohm. Dengan sistem pemasangan resistor seperti ini, maka tegangan biasanya itu nanti bisa terukur antara tegangan plus dan tegangan min. Nah, ini teman-teman untuk penambahan transistornya seperti ini ya. Untuk nilai resistor yang ada di mesin itu tidak ada yang diganti sama sekali, masih normal. Hanya penambahan sistem atau perubahan sistem di emitor transistor drivernya, ini resistor 270 ohm, dan ada penambahan penguatan di transistor drivernya menjadi sistem tap ya teman-teman, sebelum nanti dipasang untuk transistor finalnya. Jadi pemasangan transistor finalnya ini sebaiknya jangan dipasang terlebih dahulu sebelum output tegangan biasanya itu sudah normal ya, antara tegangan plus dan min itu sama ya, seimbang antara 0,3 volt plus dan 0,3 volt min. Lanjut ya teman-teman, setelah pemasangan kabel di bagian mesin drivernya, ini menggunakan trafo toroid untuk power supply-nya dengan tegangan outputnya adalah 60 volt CT dan menggunakan dioda 1. Dan untuk kapasitor elko-nya itu 6000 untuk kapasitor elko-nya adalah 4700 mikrofarad, ini 63 volt, ada 4 piece, ini pemasangannya secara seri. Langsung aja ukur di bagian mesin penguat awalnya supaya nanti mengetahui tegangan biasnya yang dari mesin awal ya, sebelum penambahan di transistor tapnya. Untuk pengetesan ini sebaiknya teman-teman di bagian input trafo tegangan 220 volt ini dipasang lampu 100 watt, dipasang secara seri teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran di bagian mesin drivernya, gunakan tester di skala pengukuran DC. Bisa untuk ringnya nanti bisa auto atau bisa skala dikecilkan atau dibesarkan supaya nanti bisa ketahuan berapa nilai voltasenya. Langsung aja ukur yang pertama untuk tegangan PCC inputnya, ini masih menggunakan lampu boklam di bagian input primernya. Untuk tegangan min dari power supply itu terukur 82 volt untuk tegangan minnya, dan untuk tegangan plusnya itu juga sama, terukur 82 volt. Dan untuk tegangan bias yang dari mesin yang pertama ini untuk jalurnya sebelah sini teman-teman, untuk tegangan minnya. Untuk tegangan minnya ini terukur tegangannya itu min 0,8 volt.
Coba kita skalanya dirubah supaya jelas, diperkecil. Untuk biasnya tegangan minnya itu sekitar min 0,9 volt. Nah ini teman-teman, tegangan biasnya masih besar ya bagian minnya. Dan di bagian plusnya ini teman-teman, ini terukur 0,8 volt plus 0,8 volt. Artinya untuk tegangan yang sebelah sini teman-teman, ini masih 0,8 volt dan di sini 0,9 volt. Tadi terukur ya teman-teman. Di sini untuk tegangan minnya. Untuk tegangan min di sini itu 0,9 volt. Apabila untuk tegangan biasnya 0,9 volt dan langsung dipasang ke transistor finalnya tanpa penambahan transistor bagian ini untuk supaya tegangannya itu lebih kecil sekitar 0,1 sampai 0,5, maka transistor finalnya itu tidak bisa kuat ya untuk menerima trigger umpan tegangan bias dari 0,9 volt. Maka transistor final ini akan cepat panas dan gampang rusak. Jadi untuk supaya lebih ideal tegangan biasnya, maka ada penambahan transistor bagian tabnya dan resistor 68 ohm. Dan untuk pemasangannya teman-teman seperti ini. Setelah pemasangan transistor untuk penambahan penguat drivernya, ini adalah sistem tab. Maka untuk pengukuran di bagian emitor, setelah penambahan transistor drivernya, ini untuk emitornya atau transistor bagian biasnya, untuk penguat biasnya, setelah ada penambahannya, ini terukur menjadi 0,4 volt, min 0,4 volt. Dan bagian minnya, ini bagian minnya teman-teman, ini min 0,4 volt. Dan bagian plusnya ini terukur 0,3 volt, min 0,3 volt. Nah ini teman-teman, untuk tegangan biasnya ini sudah ideal ya, antara min 0,4 dan 0,3 volt. Ini seharusnya tegangannya harus sama ya teman-teman. Sebaiknya tegangannya harus sama. Tetapi ini ada selisih sedikit. Mungkin karena ada masih menggunakan lampu boklam di bagian tegangan inputnya. Setelah untuk tegangan biasnya sudah diketahui, ini sudah ideal, maka selanjutnya pemasangan di bagian transistor finalnya. Untuk transistor finalnya ini menggunakan resistor 0,33 ohm 5 watt di bagian emitornya, dan transistor finalnya menggunakan 2SC5200 dan 2SA1943. Untuk skemanya seperti ini teman-teman ya. Nanti bisa dites apakah transistor 2SA1943 2SC5200 ini mampu di tegangan 85 volt atau 60 AC untuk ketahanan panasnya. Apabila transistor ini tidak mampu, maka yang perlu dimodif adalah bagian tegangan untuk transistor finalnya. Sedangkan untuk tegangan mesin drivernya itu tetap 85 volt. Apabila teman-teman di bagian transistor finalnya itu terlalu panas dan tidak mampu, dan teman-teman untuk menggantinya adalah transistor yang mampu di tegangan 60 volt VAC CT ya. Apabila tidak menemukan atau tidak mendapatkan transistor yang mampu di tegangan 60 volt CT, maka teman-teman bisa rubah untuk transistornya yang lebih rendah dari tegangan 60 volt VCT. Atau bisa dirubah untuk jenis sistem power supply-nya adalah 2 tingkat. Untuk tegangan low-nya untuk transistor finalnya dan tegangan high-nya untuk bagian mesin drivernya.
Jadi teman-teman bisa rubah untuk transfer penguat drivernya ini menggunakan 85 volt, sedangkan untuk pinalnya bisa menggunakan 50 volt atau 40 volt. Nah, ini teman-teman untuk cara merakit power ampli menggunakan power driver micro M2. Dan tes untuk hasil suaranya. Sebelum tes hasil suaranya, teman-teman bisa tes apakah tegangan DCO-nya itu sudah ideal atau belum ya. Kita tes untuk hasil outputnya di sebelah sini, teman-teman. Untuk tegangan output DC-nya itu tegangannya 0. Artinya untuk mesin power micro M2 ini lumayan bagus ya teman-teman ya, lumayan bagus. Langsung aja tes untuk hasil suaranya di output speaker. Kita pasang untuk speakernya menggunakan speaker 15 in, dan kita sentuh di bagian inputnya. Untuk inputnya, nah teman-teman, untuk inputnya sudah ada ya. Kita tes menggunakan output audio ini dari player Bluetooth. Itu cukup lumayan bersih ya teman-teman. Untuk frekuensinya itu low, mid, high-nya itu komplit ya. Jadi mesin driver ini bagian penguat awalnya itu mampu untuk masuk dari output frekuensi low, mid, high-nya, dan untuk volumenya bisa maksimal dan hasilnya tidak cacat. Bassnya itu terasa bulat ya, terasa besar. Setelah kasih masukan di inputnya, itu output dari player, tes lagi untuk tegangan biasnya ke transistor finalnya, ini di bagian basisnya. Untuk tegangan basis minnya itu terukur min 0,3 volt di bagian minnya. 2SA 1943 ini tegangannya min 0,3 volt, dan bagian 2SC 5200 ini juga terukur plus 0,3 volt. Artinya untuk mesin power micro M2 ini lumayan ya, lumayan bagus hasilnya, karena tegangan untuk biasnya itu bisa seimbang ya antara tegangan plus dan tegangan min. Dan untuk tegangan DCO-nya juga cukup bagus ya, yaitu terukur 0. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk praktek belajar merakit power ampli ini menggunakan mesin power driver micro M2 sudah berhasil. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar merakit power ampli. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf, dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.